Kawan Kirom.com, mari kita mendengarkan sandiwara radio Mantra Naga Bumi. PT Sutra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak! Kakak Rangga Geni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang praksika. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan, naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata, teknik dan montase Novin Mumu, ilustrasi musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembuluh. Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Sulistyowati sebagai Wilantika, Jumali Cindra sebagai Cutak Anabram, Margaret sebagai Nilot Mahesi, Suryadin Tanjung sebagai Ki Tegar Wajah, Ananta sebagai Ki Warungga, dibantu oleh Roro dan Astuti, serta Nusri Nurdin pengantar cerita. Mendengar ucapan Rangga Geni yang lembut itu, Wilanti melangkah mendekat. Lalu dia memegang tangan Rangga Geni. Rangga Geni tersentak. Dia tak bisa lagi melepaskan pegangan itu. Pada saat itulah, sebuah pukulan menyentuh pipinya. Kau... Kenapa, Kakang? Ada apa? Tidak. Tidak ada apa-apa nih, Mas. Rasakan kok, Kakang. Kuharap kau jangan manja. Aku ada di dekatmu. Aku akan menjewer kupingmu. Nimas Wilan, sebaiknya Nimas mandi dulu. Dari ladang Nimas belum mandi kan? Nanti tubuh Nimas kata-kata. Nanti saja, Kakang. Oh ya, Kakang. Aku mau tanya. Sekarang setelah prajurit itu menemukan Kakang, apa yang akan Kakang lakukan? Apakah Kakang akan kembali ke keraton menjadi raja kembali? Kakang, dia mulai menggodamu. Aku akan perhatikan semuanya. Kakang tidak boleh macam-macam. Iya. Kakang akan kembali ke keraton, meninggalkan aku dan ayah. Tidak nih, Mas. Sudahlah, aku pusing sekali.
Aku mau istirahat dulu nih, Mas. Kau mandilah. Tapi Kakang tidak akan meninggalkan aku, bukan? Kakang tidak akan pergi dari sini, bukan? Iya. Iya, Kakang janji ya, tidak akan meninggalkan kami. Sudahlah, pergilah. Aku mau istirahat dulu. Aku pusing nih, Mas. Saat matahari senja mulai memerah di ufuk barat, di rumah Ki Tegar Wajah kelihatan ramai. Para penduduk pedukuhan membuat acara penyambutan di depan rumah Ki Tegar Wajah. Mereka memotong kambing dan ayam. Para wanitanya tampak sibuk memasak nasi dan sayur. Lampu minyak jarak dipasang berkeliling halaman. Ki Tegar Wajah serta Cutak Anabrang dan Wilantika tampak duduk di ruang tengah. Sementara itu Ranggageni masih berbaring di kamar yang selama ini ditempatinya. Wajahnya menengadah menatap langit-langit kamar. Nimas Mahesi, tolonglah aku. Kau jangan menggodaku. Jangan membuat para penduduk merasa bahwa aku paling hebat. Hentikanlah. Atau aku tidak akan ikut ke Segoro Banyu. Habis Kakang suka memberi angin pada gadis itu. Aku tak mau Kakang memberikan kasih sayang padanya. Kau milik kami berdua dengan Kanda Ratu. Jangan kecewakan aku. Iya, aku tahu. Aku mengerti semuanya nih, Mas. Tapi jangan kau buat aku menjadi sedih. Seharusnya kau tidak perlu melakukan hal-hal seperti yang tadi itu. Kalau sampai mereka takut dan kaget bagaimana? Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya Wilantika memelukku karena takut melihat apa yang telah kau lakukan. Jadi kalau sampai itu terjadi, kau jangan salahkan aku dan dirinya. Kakang suka membuat aku kesal dan gelisah. Siapa suruh kau mengikutiku? Aku tadi menyuruhmu menungguku. Menunggu dan tidak harus berada di sini dengan keadaan tanpa wujud begini. Nah, keluarlah. Tapi Kakang jangan macam-macam ya. Awas. Iya. Aku janji tidak akan macam-macam. Tapi aku minta juga padamu nih, Mas. Jangan terlalu menurutkan kata hati. Kalau kau inginkan aku untuk bersamamu di Segoro Banyu, mengertilah. Hatiku telah terlalu sakit. Jiwaku telah luka dan berdarah. Jangan kau buat aku semakin menderita. Iya, Kakang. Aku mengerti. Kakang, buka pintunya, Kakang. Kakang dipanggil ayah. Mereka menunggu di ruang tengah. Kakang Ranggageni, perempuan itu lagi. Keluarlah, Kakang. Jangan sampai dia masuk kemari. Keluarlah. Iya. Ya, sabar. Kenapa nih, Mas? Sebentar nih, Mas Wilan. Kakang, kenapa Kakang tidak keluar? Ayolah, Kakang. Ayah dan Pak Mancutak menunggumu. Aku disuruh menjemputmu. Ayolah, Kakang. Iya. Ayolah nih, Mas. Salam sejahtera, Gusti Prabu. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam sejahtera. Silakan duduk, Namas Gusti. Kita sama-sama. Silakan, Namas Gusti. Terima kasih, Paman. Oh iya. Bagaimana Paman Cutak? Apakah Raden Pasopati sudah Paman antar? Maaf, Gusti. Raden Pasopati sementara saya tawan di rumah Ki Warungga. Dijaga oleh beberapa prajurit utama. Karena untuk Kakademangan sangat jauh. Tidak mungkin ditempuh dalam 1 hari. Ampun, Gusti Prabu. Iya, aku mengerti, Paman. Sebaiknya kita bawa saat kita menuju pulang ke Merak Jingga, Gusti. Iya, itu saran yang baik. Ki Tegar Wajah, siapa sangka Nak Mas Rangga yang kita kenal selama ini itu seorang raja besar. Untung saja aku tidak berlaku kurang ajar padanya selama ini. Kalau sampai aku berlaku kurang ajar atau tidak sopan, mungkin saat ini aku akan sama seperti Raden Pasopati. Tidak mungkin itu, Ki Warungga. Dia itu anak baik. Dia tidak memiliki dendam, bayangan. Betapa kurang ajarnya anakku. Dia sering marah dan kesal pada Gusti Prabu. Tapi tuh sekarang dia biasa saja. Malah dia selalu membela anakku kalau aku memarahinya. Dan aku juga pernah sombong padanya. Aku ingin mengajarinya silat, padahal dia sendiri adalah seorang pendekar. Dia pesilat ulung. Kurasa saat ini di tanah Jawa ini tak ada yang bisa mengalahkannya. Oh, Ki Tegar Wajah berkata benar. Bukankah banyak pendekar tangguh di tanah Jawa ini? Apakah karena dia telah mengalahkan para pembantu Raden Pasopati?
lantas kau katakan dia amat tangguh. Ki Warungga, dia itu adalah ksatria berambut putih. Dia ksatria yang selama ini selalu disebut-sebut itu. Mana mungkin, Ki Tegar? Bukankah ksatria rambut putih itu berambut putih? Ini rambutnya hitam sekali. Ki Warungga, ceritanya panjang sekali. Tapi untuk jelasnya, kau mintalah pada Tuan Perwira Cutak Anabrang untuk menceritakannya. Karena tadi Nak Mas Gusti juga telah menceritakan semuanya serba sedikit padaku. Dan sayang sekali, kau tidak melihat betapa Nak Mas Gusti dengan mudah memasukkan kembali sebuah pedang prajurit yang melayang tiba-tiba ke dalam warangkanya. Dan semua menyaksikannya. Sukar dipercaya. Tapi beliau sekarang kelihatan begitu wibawa. Sorot matanya tajam. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Sewaktu para prajurit itu belum datang kemari. Syukurlah Ki Tegar Wajah. Karena aku yakin dia tersentuh pada putrimu. Ki Warungga, kuharap kau tidak bicara berlebihan. Tidak dimurkai saja itu sudah bersyukur pada Dewata. Aku tidak berharap. Kalau dulu sewaktu dia masih kuanggap sebagai pemuda biasa, aku pernah berharap pada diriku sendiri agar anakku dan dia menjadi pasangan suami istri. Tapi sekarang tidak mungkin. Kami tidak berani. Aku takut kutukan Dewata atas diri keluarga kami. Oh, aku tak habis pikir. Semuanya serba aneh dan ganjil. Kau seharusnya berharap bahwa dia akan menjadi mantumu, akan menjadi suami anakmu. Berdoalah pada Dewata agar dia mengambil anakmu menjadi istrinya. Tapi Ki Tegar Wajah malah takut, malah cemas. Seharusnya ini semua adalah anugerah. Sudahlah Ki Warungga, jangan ajak aku untuk bermimpi. Aku tidak berani. Membayangkan saja aku sudah ngeri. Di dalam ruangan yang cukup luas itu, orang-orang semuanya pada berbisik-bisik melihat Rangga Geni yang sekarang kelihatan begitu jauh berubah dari biasanya. Kini pemuda itu begitu berwibawa dan punya pandangan tajam. Lain lagi dengan yang ada di halaman rumah Ki Tegar Wajah. Para wanita yang selama ini hanya mengagumi ketampanan dan kegagahan pemuda itu, kini berbicara tentang keberuntungan Wilantika. Anda sedang mendengarkan Brasanda Channel. Wilantika itu benar-benar gadis yang beruntung ya. Iya ya, beruntung sekali dia. Iya, coba bayangkan. Rangga yang selama ini begitu lemah kelihatannya, ternyata seorang pendekar. Lalu sekarang saat dia telah ketahuan sebagai seorang pendekar sakti, malah ternyata dia seorang raja, penguasa Merak Jingga. Seorang raja. Oh, suatu keberuntungan yang luar biasa. Bayangkan, kalau saja perempuan itu aku, mungkin saat ini aku harus terus merayunya untuk mengambilku jadi istrinya. Bukan kamu saja, aku pun akan demikian. Aku tidak akan melepaskannya. Malah aku akan mengancamnya. Kalau dia pergi begitu saja meninggalkan aku, maka aku akan bunuh diri. Alah, dulu sewaktu dia berjalan dengan Rangga, saat Rangga dipukuli oleh Raden Pasopati, kau malah mensyukuri. Sekarang kau malah suka. Itu kan dulu, sekarang kan lain. Setelah tahu dia seorang raja, aku akan mati-matian untuk menjadi istrinya. Aku bisa bayangkan jadi seorang permaisuri dan orang-orang akan menghormati kita. Mereka akan sujud padaku. Lihat, itu Wilantika. Dia turun kemari. Oh, dia bersama Rangga. Alangkah gagah dan tampannya dia. Aku...
Kedua perempuan itu tidak bersuara lagi. Mereka terus menatap ke arah Ranggageni dan Wilantika yang berjalan turun ke halaman. Sementara yang lainnya tampak menunduk hormat. Lihatlah, betapa gagahnya pemuda itu. Semua orang menghormatinya. Dia menuju kemari. Dia tersenyum ke arah kita. Aku suka senyumnya. Dia membuatku tergila-gila. Aku ingin mendekatinya. Jangan. Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Apakah perempuan itu benar-benar nekat? Untuk mengetahuinya, ikuti terus serial Mantra Nagabumi ini pada seri berikutnya, hanya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.